Selamat berjumpa kembali di pagi yang cerah ini bersama saya di channel saya yang banyak media pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang IPA yang ada tema 3 subtema kedua. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai akhir agar kalian dapat memahami dan mengerti materi ini dengan baik. Yuk kita mulai saja videonya. Yang pertama adalah pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain ayam dan bebek dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil daging dan tenaganya untuk membajak sawah. Ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Materi IPA ini cukup mirip ya dengan materi PS di tema ketiga subtema kedua ini. Hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya, ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi. Hal ini nama lainnya adalah rantai makanan yang mungkin akan kita bahas di pembelajaran berikutnya. Ular di sawah tersebut berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Jadi, jika ular di sawah berkurang, maka yang ada tikus akan semakin banyak. Dan jika tikus semakin banyak, maka tanaman padi itu bisa habis, dan akibatnya petani tidak bisa panen. Jadi saling berkaitan ya. Keseimbangan alam harus kita jaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Berikut contoh menjaga keseimbangan alam. 1. Tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. 2. Menjaga habitat atau tempat hidup hewan. 3. Tidak memberi barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Nah, saya jelaskan. Tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Maksudnya adalah kita jangan sampai menggunakan sapi secara berlebihan, secara banyak, sehingga sapinya menjadi berkurang dan langka misalkan. Kalau misalkan kita manfaatkan ayam atau bebek, ya secukupnya saja, tidak perlu berlebihan. Lalu menjaga habitat dan tempat hidup hewan, seperti yang sudah dipelajari di mata pelajaran yang lain. Menjaga habitat tempat hidup hewan itu contohnya tidak menebang hutan secara liar, tidak membakar hutan, sehingga tempat hidup hewan tetap terjaga. Lalu tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Contohnya adalah membeli tas yang berasal dari misalnya dari kulit harimau atau mantel dari kulit beruang atau apa. Wah, jangan, itu akan membuat hewan-hewan tersebut menjadi semakin langka. Contohnya seperti itu tadi ya. Berikutnya adalah bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Ini saya tampilkan ikan. Ikan itu ada sisiknya. Sisiknya berfungsi sebagai pelindung tubuh. Lalu ada mata untuk melihat lingkungan sekitar. Lalu ada insang yang berfungsi untuk bernafas. Lalu badan ikan itu mengecil di belakang yang memudahkan ikan untuk bergerak dalam air. Lalu ada ekor yang berfungsi untuk membantu pergerakan di air, seperti contohnya alat kemudinya ikan itu ekor. Lalu ada sirip di belakang yang berfungsi untuk berenang. Berikutnya ada kucing. Kucing itu punya telinga, punya mata, punya kumis, punya mulut, punya gigi, punya dada, punya perut, punya ekor, punya cakar, dan punya kaki. Fungsinya mata untuk melihat ya, fungsinya telinga untuk mendengar,
kumis itu untuk tadi sebagai antena yang mengarahkan kucing untuk pergi ke suatu tempat. Lalu ada gigi untuk mengunyah makanan, mulut untuk makan, dan lalu ada cakar. Cakar itu untuk biasanya kalau kucing, cakarnya itu berguna untuk selain buat menggali, lalu juga untuk memanjat. Biasanya dia akan tertancap kuat di pohon, juga untuk mencengkram mangsanya. Lalu kaki belakang biasanya lebih besar, itu untuk membantu melompat, dan ekor ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami dan mengerti materi ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya, agar kita dapat berbagi informasi tentang mata pelajaran IPA yang ada di tema 3 subtema kedua. Nah, kita akan berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya yang akan membahas tentang IPA di subtema ketiga, tema 3. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu rajin berolahraga, dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa.